Puji Tuhan pada saat ini, dalam suatu kesempatan yang indah, saat ini saya ingin berbagi dengan teman-teman atau saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan training medical missionary, dan tentunya kita bersyukur dalam satu suasana pandemi COVID-19, namun kita masih memiliki kesempatan untuk bisa meluangkan waktu belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang kesehatan, dan banyak hal lainnya. Dan pada saat ini saya ingin membagikan beberapa materi, dan bagian saya adalah membahas tentang perkenalan dari common disease. Ya, bila kita merujuk pada data dari WHO, WHO mengembangkan sebuah platform yang dikenal dengan ICD, yaitu International of Classification Disease, di mana WHO mengembangkan sistem ini untuk membantu baik dia tenaga kesehatan, dokter, untuk bisa memahami dan mengumpulkan data statistik di mana setiap negara wajib memberikan laporan tentang angka mortality dan angka morbidity. Angka mortality adalah angka yang berhubungan dengan jumlah kematian, sedangkan angka morbidity adalah jumlah kesakitan atau kasus penyakit. Dalam hal ini, WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia merekam dan merekod data-data yang dilaporkan dari setiap negara, dan data itu diklasifikasikan lewat sistem International of Classification Disease. Berbicara tentang penyakit, berdasarkan klasifikasi dari WHO, kita bisa secara sederhana bisa mengetahui bahwa penyakit yang pertama bisa disebabkan oleh karena infeksi ataupun parasit. Ya, jadi kelompok penyakit pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi. Contohnya adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Seperti TBC, pneumonia, HIV itu disebabkan oleh karena infection, ya, infectious disease, penyakit infeksi yang disebabkan oleh karena agen penginfeksi. Kelompok penyakit yang kedua adalah kelompok penyakit yang disebabkan oleh karena atau penyakit yang dikelompokkan dalam penyakit neoplasma. Penyakit neoplasma adalah penyakit yang berhubungan dengan penyakit kanker. Kelompok yang ketiga adalah penyakit yang diklasifikasikan berdasarkan sistem atau organ di mana penyakit itu terkena. Ya, seperti sistem pernafasan, seperti sistem pencernaan, sistem reproduksi. Dan penyakit kelompok lainnya adalah penyakit yang berhubungan dengan trauma. Kemudian ada penyakit sebelum ibu melahirkan, sesudah ibu melahirkan, bahkan ada kelompok klasifikasi penyakit mental. Itu secara sederhana. Bila kita melihat dan merujuk pada data dari WHO, kita akan menemukan bahwa pada tahun 2000 ada 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia secara global. Penyakit yang pertama adalah penyakit ischemic heart disease. Ischemic heart disease adalah penyakit yang juga dikenal dengan coronary artery disease atau kadang disebut juga coronary heart disease. Itu berarti bahwa penyakit pertama tertinggi penyebab kematian di dunia adalah penyakit yang berhubungan dengan penyakit jantung. Yang bila kita telusuri, kita akan mendapatkan istilah yang berkembang dari sejak tahun 2000, yaitu penyakit degenerative disease. Penyakit di mana beberapa organ tubuh mengalami penurunan fungsi, di mana penyakit ini berhubungan, di mana kelompok penyakit ini berhubungan dengan umur dan juga berhubungan dengan gaya hidup. Sehingga ada istilah lain yang muncul, yaitu lifestyle disease. Penyakit-penyakit yang berkembang oleh karena pola hidupnya yang tidak seharusnya. Nah, penyakit yang kedua berdasarkan data ini adalah penyakit stroke, dan penyakit yang ketiga adalah lower respiratory infection. Ya. Lower respiratory infection itu berarti penyakit ini tergolong pada kelompok penyakit infeksi. Bagaimana 16 tahun kemudian berdasarkan data dari WHO? Pada tahun 2016, kita akan menemukan data bahwa penyakit ischemic heart disease masih merupakan penyakit menempati peringkat pertama secara global.
Ya, itu berarti kebanyakan kasus kematian bila dibagi rata-rata, tentu setiap negara berbeda, tapi rata-rata penyebab kematian tertinggi di dunia adalah ischemic heart disease. Diikuti dengan penyakit stroke, dan diikuti dengan COPD atau chronic obstructive pulmonary disease, yaitu penyakit jantung paru kronis. Ini adalah 3 penyakit penyebab kematian pada 2016. Tentunya pada tahun 2020 data ini bisa berubah. Bisa bertambah ataupun bisa tidak berubah. Pada kasus ini kita menemukan bahwa pada tahun ini muncul penyakit yang baru. Meskipun penyakit ini sudah beberapa tahun lalu pernah ditemukan, namun tidak berada dalam kondisi pandemi, di mana infeksi ini menyerang bukan hanya satu daerah, satu kota, satu negara, tetapi lebih dari 1-2 negara. Bahkan saat ini kurang lebih 150-an negara, bahkan mungkin lebih, negara terinfeksi dengan virus ini, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Dan saat ini data yang bisa kita temukan bahwa kurang lebih 17 juta, 19 juta kasus karena COVID-19, dan kemudian ada 12 juta kasus COVID-19 yang sembuh, dan ada kurang lebih 700 ribu data terakhir yang saya temukan yang meninggal, dengan 6 jutaan kasus aktif. Data ini bisa berubah ya. Apa gambaran yang bisa kita temukan saat ini? Mengapa seseorang kena dengan penyakit ini tetapi orang lain tidak? Mengapa satu negara memiliki kasus yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara yang lain? Tentu ada penyebabnya dan tentu ada alasannya yang nanti kita akan pelajari dalam materi-materi common disease. Bila kita merujuk pada data dari worldlifeexpectancy.com, di Indonesia sendiri, kita akan menemukan bahwa kasus tertinggi penyebab kematian adalah ischemic heart disease. Data ini diambil pada tahun 2018, dan penyakit kedua tertinggi penyebab kematian di Indonesia adalah stroke, dan penyakit penyebab kematian yang tertinggi ketiga adalah tuberkulosis. Diikuti dengan diabetes, Alzheimer, lung disease, diarrhea, liver influenza, dan asma. Ya, apa gambaran yang bisa kita lihat dari hal ini? Penyakit coronary heart disease dan stroke adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan tahukah Anda bahwa penyakit-penyakit ini berhubungan dengan lifestyle disease? Dalam perkenalan saat ini, nantinya kita akan bisa mendalami tentang materi-materi penyakit, di mana materi-materi penyakit ini dibahas dalam suatu ilmu yang dikenal dengan pathophysiology. Ya, pathophysiology. Pertanyaannya adalah, apakah pathophysiology itu? Pathophysiology adalah bidang ilmu yang mempelajari perubahan dasar dari tubuh sebagai hasil dari disease, penyakit, atau injury. Itu adalah pathophysiology. Bila kita ingin belajar tentang common disease atau tentang disease atau tentang penyakit dalam hal ini, kita perlu memahami konsep pathophysiology. Di mana pathophysiology itu adalah bidang ilmu yang mempelajari adanya perubahan yang mendasar yang terjadi pada fisiologis tubuh sebagai hasil dari penyakit ataupun injury. Selanjutnya, ilmu tentang pathophysiology tentu membutuhkan pemahaman yang baik mengenai mekanisme dari penyakit itu. Bagaimana dan mengapa perubahan secara struktur, fungsi terjadi pada tubuh yang menuntun kepada tanda dan gejala, dan kemudian pengetahuan. Pathophysiology akan memampukan seorang profesional healthcare workers, seorang pekerja profesional di bidang kesehatan, untuk bisa membuat sebuah perencanaan, melakukan pemilahan dan evaluasi terapi dan pengobatan yang cocok dari penyakit tersebut.
pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi, dan juga pengetahuan bidang ilmu lainnya adalah sangat penting, adalah sebagai dasar untuk kita mempelajari tentang patofisiologi. Dengan kata lain, bila kita memahami konsep anatomi fisiologi tubuh, konsep organ berfungsi, itu akan memudahkan kita untuk mempelajari tentang patofisiologi. Maka dari saya menyarankan, bila kita tertarik untuk mempelajari tentang penyakit, tentang patofisiologi, tentu sudah banyak saat ini ahli-ahli, dokter-dokter ahli yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang ilmu ini. Kita bisa ajak mereka berkonsultasi, belajar dari mereka. Bagi yang juga tentu di bidang kedokteran, saya yakin, atau di bidang kesehatan telah mempelajarinya. Dan bagaimana dengan saya ingin mempelajari, saya sebagai seorang awam atau bukan di bidang kesehatan? Step by step yang perlu kita pelajari, yang pertama adalah kita perlu memahami tentang anatomi fisiologi sebelum kita lanjut kepada materi tentang penyakit, yang dalam hal ini dibahas dalam bidang ilmu patofisiologi. Bila kita ingin memahami tentang patofisiologi, itu berarti di dalamnya termasuk tentang prinsip, konsep, dasar, pengetahuan dari bidang ilmu yang lain. Ya. Jadi melibatkan juga bidang ilmu yang lain seperti imunologi, seperti patologi, seperti genetik, dan kemudian epidemiologi. Nah, sekarang saya ingin membagikan beberapa istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang patofisiologi. Atau ketika kita membahas tentang penyakit, mempelajari tentang penyakit, istilah-istilah ini akan sering kita temui. Dan istilah ini penting karena akan membantu kita dalam memahami suatu konsep atau suatu materi. Yaitu dimulai dengan patologi. Patologi adalah sebuah investigasi penyelidikan tentang perubahan secara struktur di dalam sel, jaringan, dan organ, yang mana menolong saya mengidentifikasi penyebab dari suatu penyakit. Istilah yang lain, ya, bila kita dengar atau membaca patogenesis, itu berbeda dengan patologi, berbeda lagi dengan patofisiologi. Jadi kita sudah bahas patofisiologi, istilah patologi, dan yang ketiga ini adalah patogenesis. Patogenesis adalah sebuah pola perubahan yang terjadi pada jaringan yang dihubungkan dengan suatu perkembangan penyakit. Oke, lanjut. Etiologi. Etiologi ini merujuk pada penyebab dari penyakit. Mungkin kadang kita dengar etiologi dari penyakit tifus adalah bakteri Salmonella typhi. Etiologi itu artinya penyebab. Selanjutnya, penyakit itu bisa disebabkan oleh karena infeksi, bisa karena ada faktor keturunan, bisa juga karena adanya perubahan dalam sistem kekebalan tubuh kita, oleh karena adanya keganasan sel, oleh karena kekurangan gizi, bisa juga karena proses degenerasi, yaitu penurunan fungsi berhubungan dengan faktor umur, dan juga bisa karena trauma, benturan, kecelakaan. Ya, jadi penyakit bisa terjadi karena faktor-faktor yang tadi, yaitu yang pertama bisa karena infeksi, bisa yang kedua karena keturunan, bisa yang ketiga karena perubahan sistem kekebalan tubuh, yang keempat oleh karena keganasan sel seperti kanker, kemudian yang kelima oleh karena kekurangan gizi, yang keenam oleh karena proses penuaan atau degenerasi, dan yang ketujuh bisa karena trauma atau bisa karena kecelakaan. Nah, bila suatu penyakit itu tidak ada atau tidak diketahui penyebabnya, dia disebut dengan idiopatik. Bila penyakit itu merupakan hasil dari treatment atau dalam proses pengobatan, kemudian terjadi suatu penyakit, dikenal dengan istilah iatrogenik. Lalu, bila penyakit itu didapatkan di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan ruangan, di lingkungan pelayanan kesehatan, maka itu disebut nosokomial. Oke, kita lanjut.
Kita juga sering mendengar istilah prognosis atau prognosa. Prognosa adalah sebenarnya hasil yang dapat diharapkan dari suatu penyakit. Hasil apa yang akan terjadi dari suatu penyakit. Penyakit dibagi dua ya, berdasarkan period time-nya, yaitu acute disease dan chronic disease. Acute disease adalah kondisi di mana munculnya tanda dan gejala secara tiba-tiba atau mendadak yang bisa berakhir dalam waktu yang singkat. Sedangkan chronic disease adalah penyakit yang berkembang secara perlahan-lahan yang kemudian memunculkan tanda dan gejala yang akan berakhir dalam waktu yang mungkin agak lama, jangka panjang. Bahkan mungkin bisa terjadi selama lifetime atau seumur hidup. Oke, berhubungan dengan ini, tanda dan gejala, ada yang disebut dengan remission. Remission adalah periode di mana ketika gejala dari suatu penyakit mulai menghilang atau mulai berkurang secara signifikan. Oke, lalu exacerbation. Exacerbation adalah kondisi ketika gejala di dalam tubuh kita lebih lama, lebih parah, atau lebih berat. Oke, itu exacerbation. Selanjutnya, ada yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi sebenarnya adalah serangan suatu penyakit pada seseorang yang sebenarnya sudah memiliki penyakit yang lain. Dengan kata lain, dia sudah memiliki penyakit, sakit karena suatu penyakit, dan kemudian penyakitnya bertambah akibat dari penyakit awal. Itu komplikasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan sequela. Ya. Istilah ini kadang sangat jarang digunakan, tapi kita perlu juga mengetahui. Sequela adalah hal yang tidak diinginkan sebagai hasil atau sebagai akibat dari adanya penyakit atau trauma. Saya tidak inginkan itu, tetapi itu terjadi oleh karena adanya penyakit di dalam tubuh saya. Seperti kondisi paralisis, di mana sebagian tubuh seseorang pada kasus stroke, dia tidak bisa digerakkan. Itu disebut dengan sequela. Dan juga oleh karena seseorang yang mengalami terbakar, dia memunculkan jaringan parut pada bagian tubuhnya. Selanjutnya, kita akan sering juga mendengar istilah clinical manifestation atau manifestasi klinis. Manifestasi klinis adalah sebenarnya kumpulan tanda dan gejala bukti dari adanya suatu penyakit yang berkembang dalam tubuh seseorang. Sign artinya tanda, objektif yang berubah, yang tanda ini biasanya kita temukan lewat hasil sebuah observasi. Seperti ketika kita mengukur tekanan darah, mengukur suhu tubuh, itu disebut sebagai sign atau tanda. Data objektif yang kita dapatkan lewat observasi. Bagaimana dengan symptoms? Symptoms dikenal dengan istilah gejala. Gejala adalah pengalaman subjektif oleh seseorang yang kemudian dia laporkan ketika dia mengalami suatu penyakit. Jadi kita perlu memahami beda sign and symptoms. Symptoms adalah suatu gejala yang dilaporkan, diinformasikan dari orang yang sakit kepada orang yang lain. Selanjutnya, dalam hal ini ada juga yang disebut dengan istilah prodromal period. The prodromal period atau periode prodromal adalah di sini waktu dari sebuah penyakit ketika seseorang merasakan gejala yang tidak jelas seperti kelemahan, hilang nafsu makan, yang kemudian bisa sebelum muncul tanda dan gejala utama. Itu disebut dengan prodromal period. Dan ada juga yang disebut dengan insidious symptoms. Gejala insidious adalah kondisi yang merujuk kepada perasaan yang non-spesifik, di mana secara sadar dia menyadari bahwa tubuhnya ada perubahan. Tetapi dia belum bisa mengetahui perubahan apa.
Nah, perasaan itu disebut dengan gejala kondisi itu disebut dengan insidious symptoms. Kemudian, ada juga yang disebut dengan the latent period, atau beberapa penyakit dalam beberapa kasus mengalami posisi di mana penyakit itu sudah ada di dalam tubuh, tetapi dia tidak menunjukkan tanda dan gejala. Kenapa? Karena berada dalam kondisi latent period. Ya, oke, kita lanjut. Pada istilah yang lain yaitu sindrom. Sindrom adalah kelompok gejala yang terjadi secara bersama-sama yang bisa disebabkan oleh karena beberapa masalah yang terhubung atau oleh karena penyakit tertentu. Itu sindrom ya. Disorder sederhananya adalah gangguan atau abnormalitas fungsi yang merujuk kepada sakit atau masalah-masalah khusus seperti adanya pendarahan. Itu disorder. Adanya gangguan organ. Nah, itu disebut dengan disorder. Bagaimana dengan epidemiologi? Epidemiologi adalah bidang ilmu yang melakukan pelacakan pola kejadian dan penyebaran penyakit. Jadi, bagaimana itu terjadi dan bagaimana penyebarannya dipelajari dari bidang ilmu epidemiologi. Khususnya contohnya pada kasus COVID-19 yang saat ini terjadi. Kemudian yang kedua berikutnya, incidence. Incidence adalah penyakit. Jumlah kasus baru yang muncul pada periode waktu tertentu. Ya, jadi pada periode waktu tertentu jumlah kasus yang muncul, kasus baru yang muncul disebut dengan istilah incidence. Sedangkan prevalence adalah kondisi di mana jumlah kasus yang ada di dalam sebuah populasi dalam waktu tertentu. Ya, jumlah kasus pada populasi artinya jumlah banyak, orang banyak pada waktu tertentu. Oke, bagaimana dengan risk factor? Risk factor adalah faktor-faktor pencetus. Faktor-faktor yang beresiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang terjadinya suatu penyakit. Risk factor itu bisa berhubungan dengan keturunan, bisa berhubungan dengan umur, bisa berhubungan dengan jenis kelamin, bisa berhubungan dengan ras, bisa berhubungan dengan lingkungan, dan juga bisa berhubungan dengan gaya hidup. Ada juga yang disebut dengan precipitating factors, faktor-faktor pencetus. Kalau yang tadi adalah faktor yang meningkatkan resiko atau faktor yang beresiko, ini adalah yang berikut adalah faktor pencetus, precipitating factor. Adalah kondisi atau peristiwa yang bisa menyebabkan patologis, peristiwa patologis atau gangguan di dalam tubuh, seperti adanya alergi. Seseorang yang alergi debu bisa mencetuskan terjadi asma. Dalam kondisi apapun, ketika dia kena debu, dia bisa terjadi asma. Atau pada kondisi seperti orang yang sudah ada bawaan penyakit jantung, lalu melakukan pekerjaan berat, dan karena pekerjaan beratnya penyakit jantungnya kambuh, itu disebut dengan precipitating factor. Oke, dan di dalam bidang ilmu patofisiologi, hal yang menarik sering terjadi oleh karena sering mengalami perubahan ketika terjadi penemuan-penemuan yang baru. Sehingga pemahaman tentang patofisiologi bisa memberikan kemampuan, bisa meningkatkan seorang tenaga kesehatan dengan pengetahuan tentang bagaimana, mengapa penyakit itu berkembang, dan memberikan informasi tentang bagaimana seharusnya saya membuat keputusan berhubungan dengan hasil kesehatan nanti yang diharapkan. Berbicara tentang konsep patofisiologi, maka kita akan membahas tentang sel.